semuanya kita harus sarapan karena sarapan di pagi hari itu sangat penting untuk kita yang mau ke sekolah supaya belajarnya lebih semangat. Nah, anak-anak ibu semuanya, seperti biasa sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, siapa yang datangnya paling cepat, maka dia yang akan memimpin doanya. Ibu mau tanya,
mempunyai sikap sopan dan santun. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu mau tanya, minggu lalu ada yang masih ingat tidak ya kita belajar apa? Ada yang masih ingat gak? Makhluk hidup, benar sekali. Pada minggu lalu kita belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup. Ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Oke, Gatan. Bernama
Nah, ini dia tadi. Jadi sama-sama. Irama potong bebek angsa. Wujud benda itu ada tiga. Yang pertama itu ada benda padat, sifatnya padat, bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas dan juga tas. Yang kedua itu aturannya tetap, sesuai dan wadah. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Yang ketiga itu adalah benda gas. Dia tak terlihat, ukurannya tetap, bentuknya sesuai wadah. Contohnya udara dan asap, bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Oke. Nah, itu tadi contohnya kan udah kita sebutkan. Contoh benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Ya kan ciri-cirinya tadi ya kan? Nah, sekarang untuk lebih anak-anak ibu tahu mengenai perubahan wujud bendanya, kita simak baik-baik video yang akan ibu tampilkan. Kita nonton video ya. Videonya tidak lama. Videonya hanya berdurasi kurang lebih 5 menit. Nanti setelah anak ibu nonton videonya, anak-anak ibu akan ibu tanyakan, apa sih yang sudah dinonton? Apa sih pelajaran yang bisa diambil pada video yang sudah ditonton? Jadi jangan hanya sekedar nonton. Ketika ditanya tidak tahu. Sekarang kita nonton dengan seksama video yang akan ibu tampilkan mengenai perubahan wujud benda. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 4 es. Kalau punya kamu berapa Elo? Kalau punya aku cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya, enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini es kok semakin kecil. Iya, punya aku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya
akan menguap lalu berubah menjadi awan. Contohnya yang lain ya. Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air. Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya kapur barus. Ada juga mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya 1-1. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat rumput basah karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus, kok es di bawah tidak ada lagi? Bagaimana ya? Iya, Elo. Esnya sudah mencair semua, menjadi air. Makanya, semakin mencair esnya, kadang rasa manis minuman semakin berkurang karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya? Iya, Elo. Berarti jus buahmu sudah tidak manis. Sudah nonton videonya? Sudah. Sekarang kalau sudah nonton berarti apa yang ibu tanyakan bisa dijawab dong. Ya, insya Allah. Nah, tadi di video yang ibu tampilkan ada beberapa contoh perubahan wujud benda yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama tadi apa ya? Gatan. Dari padat menjadi cair. Nama perubahannya apa ya, Gatan? Dari padat menjadi cair, namanya itu perubahan wujud benda mencair. Ada lagi kalau misalkan dari mencair menjadi padat, perubahan wujud benda apa namanya? Membeku. Ada nggak ya yang bisa kasih contoh perubahan wujud benda dari mencair? Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat.
cair ke gas, bukan dari gas ke cair. Iya, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya apa ya? Apa, Abil? Kabut di pagi hari, benar sekali. Kabut di pagi hari itu adalah salah satu contoh perubahan wujud benda mengembun. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang ibu mau menunjukkan sama anak-anak ibu proses perubahan wujud benda dari cair ke padat dan juga dari padat ke cair. Tadi kalau misalkan dari padat ke cair, apa namanya? Mencair. Kalau dari cair ke padat, apa namanya? Membeku. Sekarang kita akan mempraktikkan membuat proses perubahan wujud benda dari cair ke padat dan juga dari padat ke cair. Nah, pertama kita buat dulu proses perubahan wujud benda dari cair ke padat. Nah, ibu di sini sudah menyediakan. Nah, anak ibu tahu ini apa? Ini air sirup. Ini air sirup. Air sirup ini awalnya cair, belum mengeras. Air sirup ini termasuk salah satu contoh benda cair. Benda cair. Nah, ibu ada beberapa. Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok. Yang kedua, ibu punya ini. Anak-anak ibu tahu ini apa? Apa ini? Garam. Ibu punya air sirup, punya garam. Yang terakhir, ibu punya ini. Ini apa? Es batu. Nah, tadi es batu ibu masih sama
Sini. Nah, sekarang kita goyangkan. Kita goyangin sesuai dengan arah jarum jam. Sini datang, coba bantu. Nah, coba. Nah, goyanginnya begini. Begini aja. Nah, coba. Sini, coba lah sini. Nah, biar semua teman-temannya nampak sini. Datang berdiri di sini. Iya. Nah, coba ada orang lihat, Abil. Abil, coba. Nah, yang lain ada yang mau mencoba? Coba aja dulu semuanya. Coba, Asisi mau coba? Coba. Sesuai dengan arah jarumnya. Nah, coba Sidi. Iya. Coba lagi Cut, biar semuanya kebagian biar bisa melihat gimana sih proses perubahannya wujud benda dari cair tadi menjadi padat. Oke, Jihan coba. Coba Jihan. Yang lain penasaran ya? Iya, sebentar ya. Nih. Nah, Al mau? Nah, coba Al. Hati-hati ya. Pelan-pelan aja. Sini bantu. Kita akan lihat sama-sama bagaimana sih prosesnya. Oke, coba Osil. Iya, kayak mobil. Ya, ada Inaya mau? Malu-malu Inaya. Nah, oke. Iya. Sofa mau? Nih, Sofa coba. Wah, Sofa seperti bawa mobil. Nih, siapa lagi yang mau di sini mau? Alia mau? Wah, coba kasih ke temannya yang lain. Mungkin temannya mau mencoba. Iya, Ikif. Iya. Coba Denis. Wah, Denis lebih kuat tenaganya laki-laki ya, soalnya ya. Ini yang di belakang mau? Oke. Ya, jadi semakin kuat kita goyangkan, maka akan semakin cepat dia terjadinya proses perubahan wujud benda. Iya. Oh, hati-hati ya. Ya. Nah, sekarang Ibu mau melihat. Kita lihat sama-sama. Nah, datang. Coba dilihat. Tadi cair. Sekarang gimana? Beku. Esnya udah jadi es. Proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, ada berapa tadi bahannya? Ada 3. Apa-apa saja? Iya, ini 4-4-nya jadi es, jadi padat. Nih, jadi padat ya. Ibu bola ya. Wah, iya kan? Ada yang mau? Nggak boleh. Nanti aja ya. Nah, 1, 2, 3. Coba pegang kanan satu lagi. Nanti coba pegang satu lagi keras. Keras kan ya kan? Keras. Nah, itu tadi proses perubahan wujud benda dari cair ke padat. Namanya membeku. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan?
Daripada menjadi cair, baru saja lagi kita praktek. Ayo, apa ya? Apa ya? Baru kita praktek tadi. Daripada menjadi cair. Iya, mentega. Sudah paham, Nathan? Oke, ditutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan angkat kursinya sayang. Nah, tepuk tangan semuanya untuk semua kelompok yang sudah menyaksikan. Oke. Nah, anak-anak ibu, setelah tadi kalian mengerjakan LKPD kelompok, sekarang ibu punya tugas kalian individu sebagai evaluasi pembelajaran pada hari ini. Ya, ibu bagi mejanya nggak apa-apa, kursinya aja ya. Mejanya nggak apa-apa, silakan. Nah, ibu bagikan satu orang satu. Kalau yang individu berarti kerjanya secara mandiri. Nah, ambil saya ambil. Ini ambil. Ini sambil ini. Dibagikan ke temannya ya. Iya, bentar ya. Aura, tolong diambil. Al, ambil. Enggak. Itu sebagai soal evaluasi secara mandiri, dikerjakannya sendiri-sendiri. Nah, anak ibu, berhubung waktu kita sudah tidak banyak lagi, anak-anak ibu bisa mengerjakan nanti soal evaluasinya itu di rumah dilanjutkan. Nah, bisa dilanjutkan di rumah. Waktunya sudah tidak lama lagi. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang ibu mau bertanya, setelah kita belajar tadi, anak-anak ibu bagaimana sih perasaannya? Senang, benar. Nah, dari aktivitas banyak kita lakukan tadi, kira-kira aktivitas yang paling disukai yang mana sih? Sisi yang mana? Yang buat es. Ya, hal lain? Yang mana? Membuat es tadi kita juga melihat langsung proses perubahan wujud padat ke cair, yaitu mentega. Ini nak, jangan ini saya duduknya ini. Duduknya di depan, nggak apa-apa. Tugasnya nanti secara mandiri ya. Nggak apa-apa. Tugasnya nanti menghadap ibu nak. Iya, tugasnya nanti dikerjakan secara mandiri saja. Nah, anak-anak ibu, dari sekian banyak tadi kita belajarnya, terus ibu mau tanya juga kira-kira hal baru yang aku pelajari hari ini apa ya? Gatan. Membuat es dari 3 bahan yang gampang. Iya, membuat es dari 3 bahan yang sangat gampang. Ada berapa tadi bahannya? 3. Ada 3 apa-apa saja? Garam, es batu, sirup, air sirup. Nah, esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal apa? Dalam hal belajar, supaya bisa menggapai cita-cita di kemudian hari. Di kemudian hari, nah, belajar itu sangat penting. Kalian sebagai generasi emas berkewajiban penuh untuk belajar dengan baik dan belajar dengan tekun, supaya kalian bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Nah, ada yang bisa menarik kesimpulan apa yang kita belajar hari ini? Iya, apa Alia Ul? Iya, dapat mengetahui peristiwa wujud benda. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Selain dapat mengetahui peristiwa wujud benda, juga iya Abil? Dapat mengetahui sifat-sifat
benda. Nah, pintar sekali anak ibu. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak. Anak ibu sudah mengetahui apa saja perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Bisa mengetahui sifat-sifat wujud benda juga, ya kan? Nah, anak ibu masih semangat? Masih. Coba serangi tepuk wujud benda, oke? Masih ingat kan? Oke, tepuk wujud benda. Benda padat, benda cair, benda gas, ingat. Oke, nah anak-anak ibu, hari ini kita belajarnya wujud benda dan perubahannya. Pada materi yang akan datang, kita akan belajar lagi mengenai karakteristik wujud benda juga. Nah, anak-anak ibu semuanya